Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabiril alimil khabir jalla 'anil syabihi wal kuf'i wal mathili wan niddi wan nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhirul hasyir ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin qabla qiyami yaumi tublas sarair. Wa laqad qala 'azza min qail fi muhkamit tanzil a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu faja'alnahu haba'an manthura. Wa qala fi ayatin ukhra mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malahum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'in dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Wa qala alaihi salatu wassalam anna allaha yut'imul kafira bi'amalihi salih fid dunya wa yuthibuhu fid dunya fa idza jaa al akhiratu lam yakun lahu 'amalun yujaza alaihi amma al muslimu fallahu yuthibuhu bi'amalihi fid dunya wa yaddakhiru lahu fil akhirah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Husna Pekayon Jaya Bekasi Selatan yang Allah muliakan, bersyukur kita tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas masih diberikannya kesempatan untuk melanjutkan perjalanan kita dalam rangka tafaqquh fid din, memahami agama ini sehingga kelak kita mempunyai bekal yang sangat baik untuk menghadapi yaumaddin. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah kenal lelah untuk berdakwah sehingga husnul khatimah menjadi penutup daripada akhirul hayah. Saudaraku yang Allah muliakan, hari ini kita sampai di halaman 340 Abwabul Mizan yang menjadi bab kita kali ini, bab-bab yang berkaitan dengan timbangan amalan. Sering kita sampaikan di mimbar-mimbar Jumu'ah kita atau mungkin pada kesempatan lain dalam majelis kita bahwa timbangan amal itu adalah hak, sesuatu yang benar adanya, nyata, real, bukan ilusi, bukan halusinasi. Adapun mengenai bentuk fisik pastinya Allahu a'lam bissawab. Rasulullah hanya menggambarkan lahu kiffatan, ia memiliki dua anak timbangan, kiri dan kanan. Disitulah nanti yang kanan untuk menimbang atau ditempatkan di situ amalan-amalan yang baik, sedangkan yang buruk ada di sebelah kiri daripada anak timbangan tersebut. Dan kita tahu betul bahwa ada sebagian kecil dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, diantaranya Mujahid, kemudian Ad-Dhahhak, juga Al-A'mash, yang menyatakan bahwa timbangan amal itu atau al-mizan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanyalah majaz, kiasan, bukan hakiki, bukan hakikat, tidak real. Karena tidak mungkin menurut mereka menimbang sebuah amalan. Bagaimana mungkin ucapan yang sudah terlontarkan bisa ditimbang, atau aktivitas fisik dari sebuah amal kebaikan maupun keburukan kok bisa ditimbang? Itu tidak mungkin menurut Al-Imam Mujahid, Ad-Dhahhak dan Al-A'mash. Mereka mengartikan bahwa al-mizan artinya al-qada'u wal adlu, keputusan dan keadilan artinya.
Jadi ketika Allah berfirman wa nad'ul mawazinal qista, dan kami akan benar-benar nanti menegakkan timbangan amal, maknanya kami akan menegakkan keadilan, bukan timbangan fisik menurut sebagian kecil para ulama ini. Ala kulli hal, dalam bab ini kemudian kita akan diajak membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan mizan, tentunya timbangan amal, di antaranya surat Al-Anbiya ayat 47, kemudian surat yang sangat familiar bagi kita semua dan anak-anak kita, surat Al-Qari'ah ayat 7 atau 6 sampai 9, di mana para ulama di sini dikatakan wa idan qadal hisabu kana ba'du waznul a'mal. Kalau sudah selesai al-hisab, diinterogasi oleh Allah, maka barulah diadakan penimbangan amal. Jadi penimbangan amal terjadi setelah hisab. Li'annal wazna lil jaza fayanbaghi an yakuna ba'dal muhasabah, fa innal muhasabata li taqdiril a'mali wal wazni li idhari maqadiriha. Maka menurut para ulama, karena setelah penimbangan itu konsekuensi langsungnya adalah, atau setelahnya adalah pembalasan, pemberian balasan, maka dia harus terjadi sesudah hisab. Karena hisab itu hanya untuk memprediksi, menakar, mengkalkulasi amalan-amalan, sedangkan timbangan itu sudah memastikan, ya, menampakkan kepastian kadarnya dari sebuah amalan, agar kemudian balasannya sesuai dengan yang sudah nampak tersebut. Nah, ayat-ayat yang berkaitan dengan al-mizan, penimbangan amal, kebanyakan daripadanya adalah bersifat umum. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang yang, orang yang di sini umum, baik kafir, munafik, apalagi mukmin. Jadi orang kafir dan munafik juga masuk dalam kategori khitab yang diajak bicara mengenai penimbangan amal, yang artinya mereka pun amalannya akan ditimbang. Lalu mungkin muncul di antara kita, bagaimana mungkin orang kafir amalnya kok ditimbang, sedangkan mereka sudah dicap oleh Allah bahwasannya amalannya tidak diterima. Lalu apa yang mau ditimbang? Nanti kita bahas. Nah, kemudian yang menjadi tema kita yang sudah kita share di media sosial kita mengenai obesitas atau kegemukan adalah salah satu pertanda daripada kesesatan atau penyimpangan. Nah, bagaimana itu? Atau minimal obesitas adalah hal yang tercela. Apakah benar ada hadisnya atau ayatnya bahkan mengenai hal ini? Yang pertama yang diisyaratkan mengenai hal ini, mengenai bahwa obesitas merupakan hal yang tercela, adalah hadis Abu Hurairah yang ada di dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari dengan nomor 4729, Muslim 2785, yang berkenaan dengan penimbangan amal juga. Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udatin wa qara'u in syi'tum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Sungguh benar-benar akan dihadirkan, akan datang ke penimbangan amal untuk ditimbang. Siapa? Ar-rajulul azimus samin, orang yang gede, gemuk, gembrot, yang memiliki obesitas pada hari kiamat. Namun nyatanya setelah ditimbang orang ini, dia tidak sama sekali memiliki bobot, bahkan bila disandingkan dengan satu sayap nyamuk. Inilah salah satu dalil pertama
bahwa yang akan ditimbang selain satu ucapan, dua perbuatan, tiga catatan, yang keempat manusianya. Jadi minimal ada 4 objek yang akan ditimbang di padang mahsyar: ucapan, perbuatan, catatan, yang keempat orangnya. Nah, orang yang memiliki obesitas namun dia tidak beriman, ternyata ketika ditimbang tidak ada bobotnya. Kenapa? Karena tidak ada amalan dalam jiwanya, dalam dirinya tidak ada keimanan, sehingga tidak sama sekali memiliki bobot, bahkan bila disandingkan dengan satu saja sayap nyamuk. Kemudian para ulama di sini mengatakan wa fihi minal fiqhi dzammus simani liman takallafahu lima fi dzalika min takallufil mata'im wal ishtighal biha 'anil makarim. Di dalam hadis tersebut ada isyarat, ada satu fikih pemahaman bahwa obesitas itu adalah tercela. Yang tercela itu yang bagaimana? Apakah yang obesitasnya turunan atau yang dihasilkan atau terjadi karena terlalu berlebihan dalam hal makan? Tentu yang dimaksud adalah yang kedua, yaitu obesitas yang terjadi karena pikirannya, aktivitasnya hanya berfokus pada makan, makan, dan makan, dan dia tidak aktif dalam mengejar makarimul akhlak atau amal soleh. Nah, jadi yang tercela adalah kegemukan yang terjadi karena terlalu sibuk memikirkan makanan atau kenikmatan dan malas bergerak, ya, malas beraktivitas apalagi beramal soleh, sehingga dia jauh daripada beribadah. Inilah yang tercela, ya. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang bunyinya begini: Innallaha yubghidu al-habras samin. Sesungguhnya Allah membenci al-habr. Ibnu Abbas dijuluki Habrul Ummah. Habrun itu artinya tokoh agama, ulamanya umat. Nah, jadi Allah membenci seorang alim yang memiliki berat badan berlebih. Nah, pertanyaannya, sahihkah hadis ini atau tidak? Kalau sahih berarti menunjukkan memang Allah tidak suka terhadap seorang alim yang memiliki bobot badan yang berlebih. Dengan catatan bobot badan berlebihnya karena yang tadi kita jelaskan, ya. Nah, maka mari kita bahas status daripada hadis ini. Hadis barusan diriwayatkan oleh Abu Al-Laits As-Samarqandi yang bersumber atau dinisbahkan kepada sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili. Di dalam kitab Bustanul Arifin, sebagaimana dikatakan oleh As-Sakhawi di dalam Al-Maqasid Al-Hasanah. Tetapi para ulama mengatakan lam naqif ala asli hadhihi riwayah. Kami tidak menemukan sumber asli daripada riwayat ini. Harusnya kalau riwayat ini sahih di dalam kitab-kitab yang mu'tabar, yang diakui oleh para ulama, pasti akan kita temukan. Nah, nyatanya tidak. Sedangkan As-Samarqandi yang menukil hadis ini tarawwaja alaihil ahaditsul maudu'ah. As-Samarqandi ini banyak mempopulerkan hadis-hadis palsu. Jadi kemungkinan riwayat barusan adalah riwayat yang palsu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala mengenai As-Samarqandi di jilid ke-16 halaman 323. Fala tuqbal minhu nisbatu hadal hadithi ila Abi Umamah.
maka tidak dapat diterima penisbahan hadis ini kepada Abu Umamah Al-Bahili. Ya, jadi jelas hadis tersebut tidaklah sahih, bahkan cenderung palsu. Lalu ada sebuah kisah yang dicantumkan oleh para ahli tafsir mengenai celaan Allah terhadap orang alim yang berbobot atau memiliki bobot badan yang berlebih. Dari atau dikatakan dari Sa'id ibnu Jubair bahwa satu hari datang seorang pemuka agama Yahudi namanya Malik ibnu As-Saif. Malik anaknya As-Saif. Ngapain dia datang kepada Nabi? Dia mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian Nabi berkata kepadanya, unshiduka billadzi anzalat Taurata ala Musa. Aku bersumpah demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Hal tajidu fit Taurati annallaha yubghidul habras samin. Wahai Malik ibn As-Saif, apakah Anda menemukan satu firman Allah di dalam At-Taurat di mana dikatakan bahwa Allah membenci seorang tokoh agama Yahudi atau tokoh agama yang berbadan gemuk? Nah, si Malik ibn As-Saif ini gemuk. Lah dia marah karena merasa tersinggung. Karena marah, akalnya tidak lagi mendominasi, tapi emosinya yang mendominasi, sehingga dia terucap kata yang tidak dia pikirkan. Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Enggak ada. Allah bahkan tidak pernah menurunkan satu kitab pun kepada seorang manusia. Maka para sahabatnya dari kalangan Yahudi marah sama dia, marah sama si Malik ibn As-Saif. Faqala lahu waihak wala ala Musa. Binasa kamu, celaka kamu, kok ngomongnya sembarangan. Berarti nggak ada kitab yang diturunkan kepada Musa dong, berarti nggak ada Taurat dong, berarti kita nggak punya kitab dong. Kalau ngomong jangan asal jeplak. Lalu turunlah surat Al-An'am ayat 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka orang-orang Yahudi itu tidak memuliakan Allah sebagaimana semestinya ketika mereka mengatakan Allah tidak pernah menurunkan satu kitab pun kepada manusia. Lalu katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bagaimana dengan kitab yang diturunkan kepada Musa? Kalian lupa, di situ ada cahaya dan petunjuk di dalamnya. Kalau kalian pisah-pisah itu yang Allah turunkan kepada Musa, kalian sembunyikan sebagian besarnya. Yang kalian nampakkan, yang kalian tulis itu yang kalian suka aja. Nah, di antara yang kalian sembunyikan adalah tentang penyebutan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayat rajam. Namun hadis barusan atau riwayat tadi menurut para ulama isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Di dalamnya ada Ya'qub ibn Abdillah Al-Qummi, dikatakan oleh Al-Imam Ad-Darqutni laisa bil qawi, orang ini tidak kuat, tidak memiliki kredibilitas yang kuat, entah hafalannya atau kecakapannya dalam meriwayatkan hadis di kalangan para ulama enggak kuat, sebagaimana tercantum di dalam Mizanil I'tidal jilid keempat halaman 542. Al-Imam Ibnu Mandah juga mengatakan di dalamnya ada Ja'far ibn Abi Al-Mughirah laisa huwa bil qawi, dia juga enggak kuat. Ada satu riwayat lain atau satu pendapat lain dari Al-Imam As-Suddi bahwa
ayat ini bukan turun karena ucapan Malik ibn As-Saif, melainkan ucapan Finhas ibnu Azura. Nah, kemudian karena orang-orang Yahudi marah mendengar ucapan si Malik ibn As-Saif tadi, fanaza'uhu minal hibriyah atau minal habriyah, dicabutlah gelar kerabian, ya, dia seorang rabi. Nah, kerabiannya ini dicopot gara-gara dia mengucapkan Allah tidak pernah menurunkan satu kitab pun kepada manusia. Dicopot, digantikan oleh Ka'ab al-Ashraf. Lalu riwayat mengenai celaan Allah kepada orang yang memiliki bobot badan berlebih juga dikatakan itu pendapatnya atau ucapan Umar ibn al-Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud. Benar nggak nih Umar pernah ngomong begitu, bahwa orang gendut itu tercela? Maka mari kita bahas. Yang pertama, bahwa ucapan itu dinisbahkan kepada Umar tercantum di dalam Al-Ju', sebuah kitab yang berjudul Lapar, halaman 81, karya Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Dan ternyata juga di dalam kitab Islahul Mal halaman 331, di mana para ulama mengatakan sanadnya lemah sekali, karena di dalam rantai atau mata rantai para perawinya ada Al-Ma'la ibnu Hilal ibn Suwaid al-Hadrami atau al-Ju'fi. Dikatakan bahwa dia adalah kadzabun wadda', seorang pendusta, bukan pernah berdusta tapi pendusta, wadda', suka ngarang hadis palsu. Bittifaqin nuqad, dengan kesepakatan para ahli kritik hadis. Jadi menurut mereka sepakat si Al-Ma'la ibn Hilal ini pendusta. Tercantum dalam kitab Mizanul I'tidal jilid keempat halaman 152. Adapun kalau dikatakan itu pendapat atau ucapan Ibnu Mas'ud pun ternyata para ulama mengatakan lam naqif alaihi ba'dal bahts, kami tidak menemukan sumbernya, hanya ada di dalam Ihya Ulumuddin jilid ketiga halaman 81 dan Kutubul Ghazali mali'atun bima la aslalahu. Buku Ihya Ulumuddin itu penuh dengan riwayat yang tidak ada dasarnya. Maka kesimpulan kita, baik dari riwayat Sa'id ibn Jubair yang tercantum di dalam tafsir Al-Baghawi misalnya, ataupun riwayat yang dinisbahkan kepada Umar dan juga Ibnu Mas'ud, semuanya tidak sahih. Yang benar mengenai kritikan atau singgungan terhadap berat badan tadi, itu hanya di hadis yang tadi kita bacakan dari Abu Hurairah, diriwayatkan Bukhari 4729, Muslim 2785. Kemudian Imam Nawawi di dalam Syarh Muslim jilid ke-17 halaman 129 mengatakan fihi dzammus siman. Di dalam riwayat Abu Hurairah tadi yang seorang laki-laki gemuk akan ditimbang kemudian tidak seberat sayap nyamuk pun, itu ada isyarat celaan obesitas. Ini saja. Dan kemudian juga ada satu riwayat dari Imran ibn Husain yang dimana diawali dengan sabda Rasulullah, sebaik-baik masa kehidupan atau periode kehidupan adalah 1 abad bersamaku, yaitu para sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga atba' tabi'in. Ini 3 generasi terbaik dari sisi peribadahan dan akhlak serta akidahnya. Kemudian di akhir hadis itu Nabi menyebutkan setelah 3 generasi terbaik itu muncullah kaum yang suka memberikan persaksian padahal mereka tidak diminta memberi persaksian, serampangan, reckless gitu ya. Kemudian mereka suka mengkhianati amanah. Kemudian mereka suka bernazar
tapi tidak menepati nadarnya. Dan yang menjadi poin kita adalah wayadharu fihi musiman, dan muncul obesitas di antara mereka. Jadi dua penyebutan tentang sindiran terhadap obesitas hanya ada di dua hadis yang sahih ini, tidak secara spesifik berkaitan dengan ulama. Dan itu pun terkait dengan bila obesitasnya bukan karena keturunan, tapi memang dia hanya menyibukkan diri, pikirannya makan ya, kulineran mulu, nggak pernah menyibukkan diri fisiknya dengan ibadah. Sehingga ada ungkapan para ulama mengatakan, kana naharuhu haiman wa lailuhu naiman, siangnya keluyuran, malamnya tidur, ya, nggak pernah ibadah. Siangnya pun demikian. Baik, itu berkaitan dengan tema kita bahwa obesitas itu minimal tercela atau dikatakan disinggung oleh Nabi Muhammad sebagai ciri daripada orang yang melakukan penyimpangan, yaitu tadi orang yang suka memberikan kesaksian tidak diminta, suka bernazar tidak ditepati, suka mengkhianati amanah, dan mereka rata-rata berbadan gemuk gitu ya. Baik, lalu babun minhu, diantaranya adalah satu bab yang berkaitan dengan timbangan amal. Dan ini sudah sangat sering kita singgung hadis ini, hadis yang bersumber dari At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dengan derajat yang sahih, bahwa untuk orang yang beriman Allah akan memisahkan dalam prosesi hisabnya, lalu kemudian diperlihatkan kepadanya 99 catatan, bukan jumlah batasan tapi menunjukkan begitu banyak. Satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Lalu ketika ditanya, apakah kamu ada yang berkeberatan dengan catatan ini? Ada yang salahkah catatan para malaikatku? Tidak ya Rabb. Apakah kamu mungkin punya alasan mengapa terjadi kesalahan ini di hari ini? Tidak ya Rabb. Lalu Allah katakan kepada hamba ini, tenang, engkau tetap punya kebaikan. Dikeluarkanlah sebuah bitaqah, kertas yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ditimbanglah catatan yang kecil itu yang berisi syahadat dengan 99 tumpukan amalan yang begitu banyak, berisi banyak dosa. Ternyata yang lebih berat adalah la ilaha illallah, karena tidak akan lebih berat apapun yang ditimbang dengan nama Allah ya. Kemudian ada sebuah riwayat di dalam kitab ini di halaman 342, jika pada saat proses penimbangan amal kebaikan atau pahala orang beriman itu sangat sedikit sehingga ringan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat ini yang ikut menyaksikan penimbangan itu akan mengeluarkan satu atau secari kertas juga, kal unmulah, seperti atau sebesar kuku, lalu diletakkan secari kertas itu di satu timbangan sebelah kanan yang memperberat amal kebaikan orang mukmin tadi. Maka lebih berat amalan itulah setelah ditambahi secari kertas sebesar ujung jari itu, maka keburukannya akan kalah. Lalu seorang hamba itu kebingungan, loh kebaikan saya kan tadi sudah hampir kalah tuh, atau sudah kalah berat dengan keburukan. Orang mukmin ini berkata kepada Nabi, bi abi anta wa ummi ma ahsana wajhaka wa ma ahsana khalquka faman anta. Wajahmu begitu indah, begitu juga akhlakmu, siapakah anda? Aku adalah nabimu, dan inilah solawatmu kepadaku yang selalu kau bacakan, sehingga aku taruh di timbangan amalmu menjadi lebih berat.
disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi di dalam tafsirnya. Namun saya tegaskan tidak disebutkan mata rantai para perawinya. Ya, jadi saya tidak bisa memastikan apakah ini riwayat sahih atau tidak. Nah, di antara ciri riwayat yang dhaif itu berlebihan dan cenderung bertentangan dengan riwayat yang lain. Karena tidak ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Nabi menghadiri timbangan amal setiap hamba. Kami belum menemukan, ya, menghadiri setiap penghitungan amal seorang hamba atau penimbangan. Kemudian dipaparkan juga setelah hadis tadi atau riwayat tadi, hadis-hadis yang berkaitan dengan ahlul bala, orang-orang yang hidupnya penuh dengan ujian. Di sini dikatakan, namun sebelumnya kita bacakan dulu, man qada li akhihi hajatan kuntu waqifan inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'tu lahu. Ini yang berkaitan dengan menolong kaum muslimin dulu. Dikatakan dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya jilid ke-6 halaman 353, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim, maka aku nanti saat penimbangan amal akan berdiri di sampingnya, di samping timbangan. Kalau timbangan kebaikannya kalah, maka aku akan memberikan syafaat. Nah, bagaimanakah status hadis-hadis ini, atau nanti ada hadis-hadis lain? Dikatakan atau ada riwayat lain yang berbunyi begini, li antas'a fi hajati akhika khairun min i'tikafi 40 sana 'indal hajaril aswad. Kalau ada orang yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka perilakunya itu, amalannya itu lebih baik daripada iktikaf 40 tahun di samping Hajar Aswad. Luar biasa nih ya. Jadi nolong tetangga, misalnya bayarin kontrakannya gitu, itu lebih baik daripada iktikaf 40 tahun di samping Hajar Aswad. Agak perlu haji sama umrah ini Pak. Bantuin aja tetangga, murahan kan? Umrah sekarang berapa? Berapa? 28, 30. Nah, kontrakan paling 7,5. Jadi pahalanya lebih mantep ini kelihatannya. Namun didoifkan oleh Al-Imam Al-Iraqi. Ya kagak jadi dah. Riwayatnya lemah. Yang sahih itu begini, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Yang bersumber dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Siapa yang menolong saudaranya, Allah menolong dia. Cuma sebatas itu, nggak berlebihan. Pahalanya seperti iktikaf 40 tahun di samping Hajar Aswad, itu berlebihan, biasanya ciri hadis lemah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama dia mau nolong saudaranya. Nah, kalau kita mau nolong diri kita, ya tolong saudara kita. Ini sahih, Abu Hurairah sumbernya. Kemudian ada hadis palsu yang berkaitan dengan ini. Barang siapa yang menunaikan hajat seorang muslim, maka Allah akan memenuhi 72 kebutuhannya. Kebutuhan yang paling mudah yang ditolong oleh Allah adalah sebagai balasan tadi adalah ampunan. Palsu hadisnya. Barang siapa yang menolong saudaranya muslim karena Allah, Allah tuliskan lahu umrud dunya. Allah tuliskan umurnya di dunia 7.000 tahun. Masya Allah. Faktanya kita belum pernah nemu orang umurnya 7.000. Nah, ciri khas hadis palsu. La yasih, hadis ini enggak sahih. Barang siapa yang memenuhi hajat seorang muslim, maka dia seperti menjadi asisten bagi saudaranya itu seumur hidupnya. Kemudian barang siapa yang memenuhi hajat seorang muslim, maka dia memiliki pahala seperti orang yang menjadi asistennya Allah atau yang khidmat kepada Allah.
Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka baginya seperti orang berhaji dan umroh. Nah, 3 hadis ini barusan juga tidak sahih. Ada lagi nih sebagai tambahan. Barang siapa yang duduk dalam rangka menuntut ilmu di hadapan gurunya, maka Allah akan bukakan 70 pintu rahmat. Kemudian jika dia bangun dari hadapan gurunya itu, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Cuman duduk doang Pak depan guru sama bangun. Kemudian Allah akan memberikan pahala untuk setiap satu huruf dari ilmu yang dia baca, dia terima dari gurunya, seperti pahala 70 orang yang mati syahid. Wah, jelas ini mah hadis palsu. Karena amalan tertinggi dalam Islam itu cuman jihad. Kalaupun haji mampu menyaingi jihad dalam artian perang, itu haji yang kagak pulang-pulang. Emang ada orang haji nggak pulang-pulang? Kemudian Allah menuliskan amal baik dengan satu huruf itu ibadah 1 tahun. Nah, ciri khas hadis palsu itu begitu ya, terlalu berlebihan. Baik, itu mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan menolong saudara kita yang muslim. Kemudian tentang ahlul bala, ya, ini berkaitan dengan penimbangan amal juga. Ada riwayat yang bunyinya begini: akan dihadirkan orang yang mati syahid pada hari kiamat untuk dihisab. Kemudian didatangkan juga orang yang suka bersedekah, lalu ditegakkanlah hisab. Kemudian ada orang-orang yang selama hidupnya penuh bala, penuh ujian. Ternyata untuk mereka tidak ada timbangan amal, tidak juga dihisab, namun mereka langsung dituangkan pahalanya. Udah kayak air nih, nggak tahu gimana maksudnya, wallahu a'lam. Nanti kita juga akan melihat hadis ini sahih apa enggak. Sehingga orang-orang yang masa hidupnya itu nikmat, sehat, merasa iri, kok ini orang kagak dihisab, nggak ada mizan, nggak ditimbang, langsung diberi pahala. Sampai-sampai mereka yang sehat ini berandai-andai, coba dulu kulit saya dicabik-cabik dengan pencabik-cabik gitu ya, atau dirobek-robek. Saking takjubnya dengan pahala orang ahlul bala. Bersumber dari Abdullah ibnu Abbas, ada di dalam kitabnya Al-Imam Ad-Dimyati yang berjudul Al-Muttajir Ar-Rabih, pedagang yang beruntung, halaman 295. Sanaduhu saqim, mata rantai para perawinya saqim, sakit, cacat. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dimyati di dalam muqaddimahnya Al-Muttajir Ar-Rabih. Adapun yang sahih mengenai ahlul bala ini hanya pada kalimat la yawaddunna ahlul afiyah yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid mimma yaruna min thawabi ahlil bala, atau yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-thawaba law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Orang yang di dunia hidupnya sehat-sehat saja, makmur-makmur saja, itu sangat ingin kembali ke dunia dan kemudian fisiknya tadi dicabik-cabik atau dilukai sehingga menjadi ujian yang mendapat pahala, karena melihat orang yang hidupnya susah itu nikmat sekali di akhirat. Nah, yang potongan ini hasan. Kalau hadis yang tadi menjadi dhaif itu karena tadi selain para perawinya dinilai cacat, juga terlihat bahwa orang yang mati syahid ini terlihat kok lebih rendah daripada ahlul bala. Namun memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai orang yang mati syahid dalam artian mati terbunuh ya di medan perang, bukan syahid-syahid yang syahidud dunia,
atau syahid akhirat saja, bukan. Bahwa orang yang mati syahid itu yughfaru lahu, diampuni semua dosanya, illad dain. Nah, ini menunjukkan orang mati syahid itu tetap dihisab, ditanya mengenai hutangnya. Jadi dia tidak langsung masuk surga. Ini menurut salah satu pendapat berdasarkan hadis yang sahih ini, bahwa hutang orang yang mati syahid bahkan tidak bisa membuatnya langsung masuk surga. Meskipun dengan berbagai kelebihan orang mati syahid, yang diantaranya disebutkan ada 6 keutamaannya. Setiap tetes darahnya itu dinilai pahala atau beraroma wangi, kemudian tidak dikafani dengan pakaian seadanya, kemudian lukanya pun dibiarkan saja, tidak disolati, kemudian dipakaikan mahkota tajul wiqar, kemudian diperkenankan memberikan syafaat 70 anggota keluarganya, dinikahkan dengan 70-an bidadari, 72 disebutkan hadis itu ya. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya masih ada beberapa materi, namun melihat waktu kita bukakan saja untuk sesi tanya jawab. Jadi yang belum kita sebutkan adalah diantaranya tentang ketaatan orang kafir, ya, seperti Ibnu Jud'an, kemudian Hatim At-Ta'i, atau Abu Thalib dan juga Abu Lahab. Mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, silakan bila ada kritik, saran atau pertanyaan yang diajukan, maka kami persilahkan. Adakah kriteria patokan dan tolak ukur mengenai berat badan di dalam Islam? Maka tidak ada. Misalkan harus sesuai tinggi badannya, tidak ada sebenarnya. Hanya tadi yang jelas, orang yang memiliki berat badan berlebih karena faktor malas dan juga karena faktor sibuk menikmati makanan saja, itulah yang tercela. Mungkin kita perlu belajar dari sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah yang juga sudah saya buatkan videonya di YouTube. Ma akala alu Muhammadin aklataini illa ahaduhuma atau ihdahuma at-tamru. Tidak pernah keluarga Nabi Muhammad itu makan dua kali makan dalam sehari, melainkan yang satunya pasti kurma. Nah, ini ada isyarat bahwa Nabi Muhammad itu lebih seringnya beliau dengan keluarganya makan hanya 2 kali sehari. Tetapi dalam video yang saya buat juga itu adalah sebagai bantahan untuk orang yang mengatakan bahwa makan itu siapa yang ngajarin 3 kali sehari. Tidak, Nabi tidak melarang. Bagaimana dengan tukang kuli yang memang kalau makan kudu banyak karena fisiknya bekerja banyak, tidak mengapa makan 3 kali sehari. Karena emphasize atau penekanan dalam hadis ini adalah bahwa dari setiap 2 kali makan, Nabi itu dan keluarganya pasti salah satunya kurma. Menurut para ulama, diantaranya Al-Mulla Ali Al-Qari, bahwa kurma itu aisar indahum, yang paling mudah dan paling murah, mudah didapat dan harganya lebih murah. Jadi Nabi jarang makan daging. Ini menunjukkan kezuhudan, bukan menunjukkan larangan makan 3 kali sehari. Nah, dari situ kita belajar bahwa Nabi itu makannya tidak sering gitu, tidak banyak. Beliau makannya dikit, kalau kita dikit-dikit makan. Itu yang pertama. Jadi nggak ada patokan. Yang kedua, mengenai hadis barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapuslah amalannya. Kalaupun hadis itu sahih, maka yang perlu kita ingat, tidak ada yang menggugurkan amalan selain syirik. Maka hadis itu dibawa kepada bukan terhapusnya amalan, tetapi hilangnya pahala sholat asar itu sendiri, begitu. Itu yang pernah saya baca dan saya dengar.
Dan saya juga pun lupa status hadis tersebut. Nanti mungkin saya akan murojaah. Yang ketiga, tadi masalah apa? Antara hadis hasan dan hadis sahih. Ya tentu itu berdasarkan kriteria matan dan sanadnya, terutama sanad, yaitu para perawinya, orangnya. Kan kredibilitas orang tuh beda-beda. Ada yang sangat sikoh, terpercaya, ada yang di bawahnya. Ada yang hafalannya sangat kuat, ada yang sesekali suka tertukar hafalannya. Nah, begitu. Jadi berdasarkan kekuatan dan kredibilitas sang perawi. Begitu. Silakan Ibu. Terima kasih, Ustaz. Yang sering dibahas berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang sudah memulai makannya sebelum azan, lalu tersisa sedikit, ya maka selesaikanlah. Yang menjadi masalah dan mungkin tidak sah puasanya bila azan mulai dia juga baru mulai makan gitu Bu ya. Jadi kalau ibu sudah memulai makan dari sebelum azan dan sudah berusaha menyelesaikan dengan segera, ya mudah-mudahan sih tidak mengapa, tetap sah puasa, apalagi sunnah itu ya. Begitu Bu. Oh iya, makasih Ustaz. Maksudnya saya makannya sih sebelum dengar azan sih gitu, tinggal beberapa sebelum saya habisin dulu. Nah maka perlu diperbaiki ingatannya mengenai atau melihat jadwal azan kembali. Kan kayak sekarang jam 4:17 ya. Nah kan suka berubah tuh. Nah, tinggal dilihat saja agar lebih segera gitu Bu. Ada lagi? Hisab itu sifatnya rata-rata umum. Misal al-qari'ah itu kan umum. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, kata man itu masuk semua orang, kafir dan muslim. Kemudian fala tudlamu nafsun syai'a, Al-Anbiya ayat 47, kata nafsun disebutkan atau dituliskan tanpa alif lam itu menunjukkan bahwa dia nakirah, mencakup seluruh jiwa, kafir dan mukmin. Begitu. Hanya saja kemudian ada ayat-ayat yang bersifat bahwa orang kafir itu langsung dijerumuskan ke neraka. Ya mungkin ada yang seperti itu karena bertingkat-tingkat kekufuran itu. Begitu ya. Tapi itu memang menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan mereka memang juga harus dimizan. Kalau dimizan, lalu bagaimana dan apa yang mau ditimbang begitu? Nah, ini kita sebutkan dulu satu pasal bahwasannya kalau orang mukmin amalnya memang ada, kemudian ditimbang. Sedangkan orang kafir la yakunu lahu hasanat, enggak ada kebaikan, apa yang mau ditimbang? Maka jawabannya ada dua. Satu, bahwasannya orang kafir akan hadir di mizan itu, maka diletakkanlah kekufuran dan kemaksiatannya di satu timbangan, di satu anak timbangan. Dan satu lainnya lagi, kemudian dikatakan kepadanya, halaka min ta'atin tadu'uha, kamu punya ketaatan enggak selama di dunia, biar kami taruh nih dibandingkan dengan kekufuran dan kemaksiatanmu. Kemudian fala yajiduha fayashalul mizan, dia enggak nemu, maka pincanglah timbangan itu. Maka yang kosong itu tentu akan naik ringan begitu. Fadzalika khiffatu mizanihi, itulah maksud fa amma man khaffat mawazinuhu. Ringan maksudnya kosong. Ya memang enggak ada kebaikan. Karena apa? Faja'alnahu haba'an mansura. Dalam surat Al-Furqan itu ya, atau surat apa itu? Wa qadimna ila ma'amilu ya Al-Furqan. Kami jadikan sebagaikan debu yang bertebangan. Jadi walaupun dia nyumbang 7 triliun saat tsunami Aceh misalnya, enggak ada manfaatnya. Atau maksud daripada ayat-ayat tersebut, orang kafir itu punya amal kebaikan, contohnya menyambung tali silaturahim, kemudian menghormati manusia, membantu mereka, memerdekakan budak dan semisalnya, yang kalau itu dilakukan mukmin sebagai kurbah, ketaatan. Tetapi karena
itu disandingkan dengan kekufuran, maka kekufuranlah yang lebih berat. Maka lam yakhlu min an yakunal janibul ladzi fihi al khairat min mizanihi khafifan. Jadi sama saja sebenarnya, jika dibandingkan dengan kekufurannya, maka tidak bisa dikatakan memiliki bobot. Jadi percuma gitu. Itu mengapa orang kafir itu tetap ditimbang untuk menunjukkan keadilan Allah, namun timbangannya kosong. Ada lagi? Ratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.